Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma manaka alla tasjuda id amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Al-Qira yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan i'tikaf dan kajian subuh. Halaqah subuh insyaallah masih melanjutkan kajian kita di minggu-minggu yang lalu, yaitu kisah ataupun hikmah terkait dengan iblis alaihissalam. Ma yustafadu mimma yata'allaku bi iblis. Hikmah yang ada kaitannya dengan penciptaan iblis. Kita sudah bahas tentang hikmah yang ada kaitannya dengan penciptaan Adam, dan kita akan membahas tentang hikmah terkait dengan penciptaan iblis. Jadi kira-kira iblis itu diciptakan itu ada hikmahnya enggak gitu? Ada manfaatnya enggak gitu? Pikiran kita kan pinginnya, kenapa sih Tuhan nyiptain iblis jadi jelema banyak yang nyasar gitu loh ya? Kenapa sih Tuhan nyiptain iblis jadi aja orang banyak yang sesat gitu loh? Coba nggak ada iblis aman kayaknya hidup ini gitu loh ya. Coba kalau nggak ada setan, nggak ada jin, hidup ini aman kayaknya gitu. Tenang kita, masuk surga semua kita gitu loh ya. Atau sekalian aja, kenapa sih Tuhan ciptakan kita di dunia gitu loh? Kenapa nggak langsung di surga aja gitu loh ya? Aman kita kayak hidup ini. Jadi semua yang Allah ciptakan ini pasti ada hikmahnya. Semua yang Allah ciptakan ini pasti ada manfaatnya, ada hikmah yang tersembunyi di balik itu. Nah, kisah tentang iblis ini kemarin satu sudah kita pernah bahas, yaitu al-ihtirazu minal hasadi wal kibr. Jadi tentang terkait dengan iblis ini adalah hikmahnya al-ihtiraz minal hasad wal kibri, yaitu agar kita menjauhi sifat hasud dan sifat kibr. Sifat hasud dengki dengan sifat sombong atau takabur. Ini yang harus dihindari. Karena iblis ini satu hasud, dua sombong. Makanya dia tidak mau mengikuti perintah Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Bahkan kata Rasul, hasud sombong ini adalah aslu kulli khoti'ah. Dia adalah merupakan pangkal dari segala kejahatan, pangkal dari segala kesalahan kan. Rasulullah bersabda, iyyakum wal kibr, iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahul kibru alla yasjuda li Adam. Jauhi sifat sombong, karena iblis itu memiliki sifat sombong ketika dia menolak untuk sujud kepada Adam dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ini satu. Yang kedua kata Rasul, wa iyyakum wal hirsa fa inna Adam hamalahul hirsu an akala syajarah. Jauhi sifat tamak,
Sifat serakah karena Adam ini memiliki sifat serakah, tamak ketika dia memakan pohon terlarang atau buah terlarang itu. Wa iyyakum wal hasada. Ya, fa inna ibnai Adam qatala ahaduhumal akhar al hasadu. Jadi jauhi sifat hasud karena anak Adam salah satunya membunuh kepada yang lain disebabkan karena punya hasud, dengki. Hunna aslu kulli khati'ah, kata Rasul. 3 perkara itu adalah merupakan pangkal dari segala bentuk penyelewengan ataupun kejahatan. Jadi 3 tuh Pak. Apa yang pertama? Pangkal kejahatan, sombong, takabur, karena ini dimiliki. Yang kedua, tamak, serakah, atau bahasa kitanya toma. Makanya toma itu, serakah itu hurufnya semuanya gede. To tuh, gendut to kan. Mim tuh, ain mangap gitu. Toma gitu, serakah. Serakah itu yang menyebabkan Adam akhirnya terjebak untuk memakan buah terlarang. Yang ketiga, hasud. Hasud inilah yang menyebabkan anak Adam, Qabil membunuh Habil disebabkan anak sifat hasud, sifat dengki di dalam dirinya. Dan kata Rasul, 3 ini adalah pangkal dari segala kejahatan. Ngeri. Makanya disitulah para dai, ya, para tokoh, para ulama harus menekankan tentang bahaya penyakit ini, bahaya sombong ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit, ya, yaitu walaupun sebesar biji, ya, biji-bijian dari hatinya, yaitu penyakit sombong. Bayangkan sebesar biji saja, sebesar biji atau sebesar butiran saja di dalam hati seseorang, maka itu menyebabkan dirinya tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan. Sama juga serakah. Serakah ini adalah merupakan pakrul hadir. Jadi Nabi Musa pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Musa, man agnan nas? Wahai Musa, siapakah manusia yang paling kaya? Manusia yang paling kaya itu adalah manusia yang merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Siapa manusia yang paling fakir? Manusia yang paling fakir itu adalah manusia yang paling toma, yang serakah. Jadi serakah itu adalah kefakiran yang sesungguhnya. Kata Rasul, namanya at-toma'u fakrul hadir. Keserakahan adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Jadi kalau ingin tahu siapa orang miskin, itu adalah orang yang toma, orang yang serakah. Makanya di dalam hadis juga dikatakan, riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutun yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang pagi harinya dalam keadaan aman, tenang, jiwanya tenang, aman, tidurnya nyenyak, bangun dalam keadaan aman, paginya mu'afan fi jasadihi, dia lihat jasadnya masih sehat, telinganya masih ngedengar, mata masih melihat, mulut masih bisa bicara, tangan kaki masih bisa digerakkan. Indahu qutun yaumihi, datang dia ke dapur, hanya ada makanan untuk hari itu saja. Kopi tinggal 2 sendoknya, buat di hari itu saja. Pisang goreng tinggal 1 lagi, buat digoreng hari itu saja. Pas lihat minyak gorengnya kayaknya tinggal setengah lagi gitu loh, ya. Saja. Apa kata Rasul? Faka'annama hijat lahu dunya, dia seolah-olah telah memiliki semua dunia katanya. Itu doang Pak, sudah memiliki dunia katanya. Berarti kan ini orang kaya gitu. Pagi hari bangun dalam keadaan nyaman, aman. Pas dilihat badannya sehat, semuanya masih normal. Ke dapur dia ngelihat makanan hanya ada untuk hari itu saja. Apa kata Rasul? Faka'annama hizat lahu dunya, dia seolah-olah telah memiliki apa? Dunia.
Pokoknya dunia udah terasa milik berdua aja, yang lain ngontrak kayaknya. Kalau disyukuri, kalau qanaah. Ini makan boro-boro kita. Bangun tidur sehat, nyaman. Ngelihat kulkas masih penuh. Ngelihat kitchen set juga penuh. Nanya ke istri, kira-kira makan apa hari ini? Masih bingung, padahal di kulkas penuh, di kitchen set penuh. Nanya mau makan apa? Waduh, Masya Allah. Ini memang penyakit kadang-kadang manusia itu. Jadi bayangkan 3 hal tadi dimiliki, dia sudah memiliki tentang dunia dan isinya. Nah, ini yang sudah kita bahas ya minggu yang lalu. Ini tambahan saja, al-ihtiraz minal hasad wal kibar, ya, tentang pentingnya menjauhi sifat hasud dan sifat kibar. Kibar ini sudah saya bahas juga ya. Kemarin ada 7 faktornya, tentang definisi kibarnya, tentang 7 faktor yang menyebabkan kibar, dan bagaimana kiat kita ya untuk menjauhi sifat kibar ya. Jadi satu, apa yang disebut dengan kibar, dengan sombong kan 3 sombong secara syariat. 1, sombong itu adalah khairu minhu, merasa diri lebih baik dari yang lain. Yang kedua, sombong itu adalah batrul haqqi, menolak kebenaran. Yang ketiga, sombong itu adalah gomtun nasi, merendahkan manusia. Itu definisi sombong ya. Khairu minhu batrul haqqi gomtun nasi. 1, merasa diri lebih baik dari yang lain. 2, menolak kebenaran. Yang ketiga, merendahkan manusia. Itu sombong definisinya. Faktornya kemarin ada 7. 1, disebabkan orang bisa sombong karena kekuasaan, kekuatan, seperti halnya Fir'aun, Namrud dan yang lainnya. Yang kedua, orang juga bisa sombong disebabkan karena nasab, keturunan, asal usul, merasa darah biru, nggak mau gaul dengan yang darah kuning, merasa darah bersih, nggak mau nyampur dengan yang darah kotor gitu, takut kecampur kayaknya. Ngerasa darah tinggi, nggak mau berteman dengan yang darah rendah kayak gitu. Padahal mah cocok, yang darah tinggi ngadat terus, yang darah rendah ngalah terus gitu ya, karena lemes dia. Keturunan kadang-kadang, makanya dalam Quran banyak sekali cerita tentang asal usul kita ya. Kita dari tanah, kita dari air mani, itu untuk menjelaskan bahwa kita harus tahu diri. Banyak menjelaskan asal usul, karena manusia itu kadang-kadang banyak sombong karena asal usulnya, karena nasabnya. Iblis itu sombong karena asal usulnya. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Asalnya aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Dia berapologi seolah-olah api lebih baik daripada tanah. Itu nanti argumentasi di belakang kan kita bahas. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, manusia itu juga sombong bisa disebabkan karena harta. Banyaknya harta, bergelimangnya harta menyebabkan dia juga sombong. Ketika belum punya apa-apa, gaulnya dengan yang lain sama saja. Begitu dia sudah punya apa-apa, dia tidak percaya dan tidak mau bergaul dengan yang lain. Kelasnya sudah beda, tongkrongannya sudah beda, kawannya pun sudah beda. Harta kadang-kadang menjadi penghambat. Makanya harta dalam Islam ini bisa menjadi pendorong kita ke sorga, bisa menjadi penghambat kita dari sorga. Makanya kata Rasul, al-malus soleh ala rajulin soleh. Harta yang baik amat sangat bergantung kepada orang yang baik. Makanya orang soleh itu harus banyak harta sebetulnya, karena semakin banyak harta orang soleh, maka manfaatnya semakin besar. Manfaatnya akan semakin besar. Imam Abu Hanifah ketika dia sudah menjadi syekh, masih ditanya, wahai syekh, kenapa kau sudah menjadi ulama tapi masih berdagang, masih berjualan, masih berbisnis? Apa jawaban Abu Hanifah? Aku berbisnis, aku berdagang untuk menjaga kehormatan para ulama. Jadi bisnisnya Imam Abu Hanifah untuk menjaga siapa? Kehormatan para ulama. Karena para ulama di zaman Abu Hanifah, dia tanggungnya sama Abu Hanifah, jangan kepada penguasa. Dia jaga kehormatan para ulama.
Jadi kalau misalkan ada pembisnis di kita sekarang, kenapa Bapak berbisnis harta ini? Untuk menjaga kehormatan para ulama. Masya Allah, di hadapan mahkamah Allah dibela oleh seluruh ulama nantinya dia. Al-malu soleh ala rajulin soleh. Harta yang baik tergantung orang yang baik. Kalau pistol dipegang polisi bikin aman, tapi kalau pistol dipegang perampok bikin ngeri gitu loh, bikin tidak aman. Jadi tergantung siapa yang megangnya. Pisau dipegang sama ibu-ibu, semua masuk dapur, semua jadi masakan yang lezat. Tapi pisau dipegang oleh pembegal, itu bisa berbahaya dan bisa mencelakai. Kan begitu masalahnya. Jadi yang ketiga, harta. Yang keempat, yang menyebabkan orang sombong juga adalah karena ilmu, karena pengetahuan. Karena pengetahuan, karena ilmu, orang pun bisa takabur, bisa sombong. Bahaya ilmu itu, Pak. Bahaya. Iblis itu ilmunya tinggi, punya julukan Al-Arif, tapi dia karena sombong, maka dia dihinakan oleh Allah. Nabi Adam itu nabi yang terkenal dengan kalimullah. Orang yang nabi yang bicara langsung dengan Allah. Ilmunya tinggi, terkenal dengan ilmunya karena dia adalah nabinya Bani Israel. Bani Israel pun semuanya kagum. Tapi karena Nabi Musa ngerasa dirinya paling berilmu dan tidak ada yang lain yang lebih berilmu daripada dirinya, Allah tegur, dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu sombong bisa disebabkan karena ilmu. Ya, disebabkan karena ilmu. Makanya Rasulullah itu walaupun dia adalah merupakan nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa, Rasul tetap masih mau mendengar bagaimana Islam disampaikan melalui mulut para sahabatnya. Yang kelima, orang bisa sombong juga disebabkan karena penampilan, karena fisik. Karena penampilan, karena fisik orang pun bisa sombong. Karena ganteng, karena cantik, karena badannya gede, karena gagah, itu bisa sombong. Ya, merasa dia binaraga, ya, nge-gym, badan gagah hebat, kemana-mana tara make baju misalnya gitu. Kemana-mana nggak pernah pakai baju biar kelihatan gagah, ujung-ujungnya masuk angin, dikerokin juga sama istri kadang-kadang gitu, kerokin juga sama istri, ya, nggak pernah pakai baju merasa gagah, ujung-ujungnya hanya masuk angin juga, dikerokin sama istri juga. Nggak ada manusia yang dihebatkan. Itu saya ada cerita, Pak, ya, ada cerita ini, cerita kisah nyata, ya, ada satu tempat, Pak, ya. Masjid itu kalau kisah ada ceramah, ada kajian, ini suara speaker ini nggak boleh keluar karena ngerasa ada preman di sampingnya yang terganggu dengan suara speaker. Makanya kalau ada pengajian itu biasanya preman nongkrong di pintu masjid di depan, dikeluarin atau kagak nih speaker ini, ya, makanya speaker ini suaranya suara dalam, ya, jadi suara dalam. Pernah saya ngisi itu, udah gitu pas suatu saat saya ngisi lagi, suaranya dikeluarin. Ya, kata yang dari divisi apa namanya, divisi dakwahnya itu, Ustadz suaranya sudah dikeluarin lagi. Loh, kenapa? Preman yang marah karena keganggu dengan suara masjid itu udah mati katanya. Kenapa matinya? Digigit nyamuk demam berdarah. Badan gede, Pak, oker, gagah, tatoan, matinya sama nyamuk, Pak. Matinya sama nyamuk. Jadi digigit nyamuk demam berdarah, nggak tertolong, dia mati akhirnya. Padahal tadinya kalau misalkan kenapa matinya berantem sama harimau Sumatera gitu, itu kan keren, Pak, gitu ya. Kenapa dia matinya ternyata berantem dengan apa namanya, dengan buaya gitu. Kenapa dia matinya digigit nyamuk demam berdarah, badan gede keker, matinya sama nyamuk. Sama nyamuk. Kadang-kadang Allah untuk merendahkan manusia itu gampang sekali, mudah sekali. Nggak bisa kita sombong karena penampilan. Tidak sedikit, bahkan sekarang banyak yang mati sama corona. Corona itu kan nggak kelihatan sama sekali, kecil, nggak kelihatan. Banyak yang mati wasilahnya kenapa? Corona. Jadi bagaimana dengan, jadi manusia itu nggak berdaya dengan corona yang nggak kelihatan, banyak yang mati. Dengan nyamuk banyak yang mati. Gara-gara virus nggak kelihatan, kecuali kelihatan dengan pakai mikroskop baru kelihatan, banyak yang mati gara-gara itu. Lalu apa yang bisa kita sombongkan, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita kemana-mana pakai mobil bagus,
Alphard miliaran, pajaknya aja kadang-kadang puluhan juta. Mati mah pakai mobil keranda, eta pun pinjem dari masjid kadang-kadang. Pakai mobil ambulan, ya, pinjem dari mana? Dari masjid. Bajunya keren, bagus. Baju apa namanya, impor semua, jutaan. Bab mati mah tetap sama dengan kita, kain putih, tidak punya model, kantong pun kagak ada. Rumah, sekarang kan sedang banyak tuh, sedang tren video-video tentang pamer rumah-rumah. Ya. Ada yang rumahnya sampai 300 miliar, ya. Itu masih gana lantai satunya basement garasi, lantai 2 dapur, lantai 3 rumah inti, lantai 4 lapangan bola, lantai 5 buat ngejemur pakaian kayaknya itu. 5 lantai. Ya, itu mah. Tetap pas mati mah 2 kali 1 gitu loh, rumah terakhirnya. Kan begitu manusia. Wajah cantik, tampan, ganteng, tetap pas mati mah nyantik jadi bangkai dan lain sebagainya. Nggak ada yang disombongkan. Ya, nggak ada yang disombongkan. Namanya macam-macam. Ada jenderal, ada pengacara, ada dokter. Kalau sudah mati tetap almarhum. Julukannya sama-sama almarhum semuanya. Ya, masih mending ayam. Kalau ayam lagi hidup semuanya ayam. Ya, kalau mati, kalau manusia ketika hidup julukannya macam-macam, beda-beda. Kalau ayam kan semuanya ayam. Makanya ayam iri katanya ke induknya. Mah, iya. Kenapa kita masih yang gemuk ayam, yang putih ayam, yang merah ayam? Tapi kalau manusia kok julukannya macam-macam. Ada jenderal, ada dokter, ada ustadz, dan kalau kita mah semuanya disebutnya ayam. Iya, kita semuanya disebutnya ayam karena hidup. Tapi pas kita mati, macam-macam. Ayam geprek, ayam kabur, ayam lari. Tapi manusia yang tadinya macam-macam mati semuanya sama, bangkai almarhum. Nggak ada yang kita sombongkan makan. Kalau kita gara-gara fisik. Terus gara-gara apa lagi? Manusia sombong juga gara-gara ibadah. Gara-gara merasa hebat ibadahnya, ngerasa suci, ngerasa saya mengaji one day one juz, ibadah setiap malam nggak pernah kelewat. Ya, ini terus ngerasa ibadah bangga. Pokoknya saya sudah jadi panitia kiamat ya, pokoknya begitu lah. Kunci sorga saya yang megang gitu. Yang lain ini kalau mau masuk sorga, ini kunci sorganya saya yang megang. Jadi udah ngerasa dirinya yang megang kunci sorga, panitia kiamat, yang lainnya ahli neraka. Ngerasa hebat, ngerasa bangga dengan ibadahnya. Padahal kita masuk sorga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi memang rahmat itu harus diundang dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Hati-hati. Ibadah juga bisa menyebabkan orang begitu. Ya, makanya kan strategi iblis itu kan, saya belum jelaskan kalau yang ini kan 4 ya. 1, mengkafirkan manusia. 2, kalau enggak dikafirkan dia dijerumuskan ke dalam dosa besar. Yang ketiga, kalau enggak bisa dijerumuskan ke dalam dosa besar, dibikin malas dia dalam ibadah dan taat. Yang ketiga, kalau enggak bisa dibikin malas dalam ibadah dan taat, maka dibikin rusak ibadahnya. Jadi strateginya 1. Misi pertamanya adalah mengkafirkan manusia. Kafirkan dulu. Falamma kafaro, ya, ketika sudah kafir maka dia menyatakan ini bari'um minhum. Aku berlepas diri dari dia, kata iblis. Kalau enggak bisa dikafirkan, maka yang 2 dijerumuskan ke dalam dosa besar. Ke dalam dosa besar dijerumuskan. Nah, kalau enggak bisa dijerumuskan ke dalam dosa besar, terlalu kuat orang ini, maka yang ketiga dibikin malas di dalam ibadah, dibikin malas di dalam taat. Ada 1001 alasan kalau mau ibadah, pokoknya ada 1001 alasan kalau dia mau melakukan amal soleh. Banyak alasannya. Ini pun tidak bisa karena dia betul-betul kuat. Maka yang keempat, dibikin rusak ibadahnya. Dibiarkan dia sholat tapi dibikin tidak khusyuk. Dibiarkan dia sedekah tapi dibikin tidak ikhlas. Dibiarkan dia beramal banyak tapi dibikin ujub dan riya dengan amalnya. Dirusak nanti amalnya. Jadi iblis itu begitu, ya, karena dia tidak akan pernah diam, karena bagaimanapun dia dendam, ya, kepada Adam alaihissalam. Nah, ini nanti makanya yang terakhir itu adalah tentang permusuhan abadi
antara setan dengan manusia. Jadi itu. Nah, yang kelima ya, yang kelima. Jadi, nah, yang keenam atau yang berapa? Nah, yang keenam itu adalah karena banyaknya pengikut, ya, banyaknya jamaah dan seterusnya. Itu sudah saya sampaikan kemarin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, ya, hikmah terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan iblis. Hindari ya dua sifat tadi, al-hasad wal kibr. Karena ini adalah pangkal dari segala kejahatan yang terjadi. Dan anehnya kadang-kadang hasud ini ada pada pribadi orang beriman. Makanya kita suka minta kepada Allah, wala takunu gillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ini benci terhadap hati orang-orang beriman, dengki terhadap hati-hati orang beriman. Kadang-kadang aneh kita itu, dengki itu terjadi di antara sesama orang beriman. Bahkan tidak sedikit dengki itu terjadi di kalangan para ustadz gitu loh. Dengki itu terjadi di kalangan. Kenapa kita enggak dengkinya terhadap orang kafir misalkan? Kenapa dengki itu muncul di kalangan orang sesama ustadz saling dengki kadang-kadang, sehingga saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ya, antara orang beriman satu dengan orang yang beriman lagi saling dengki. Kenapa kita enggak dengkinya terhadap mereka yang kafir? Kenapa dengan sama orang beriman? Makanya dengki itu bahaya. Ya, hasud ini sifat yang juga bahaya. Ya, yang kata Nabi bisa merusak terhadap amal baik kita seperti halnya api bisa membakar kayu bakar. Nah, yang kedua, tsaniyan la ra'yu li ahadin ma'a wujudin nasib. Yang kedua tentang iblis ini adalah tidak ada ra'yu, tidak ada ijtihad bagi siapapun ketika adanya nas. Ya, la ijtihad ba'dan nasin. Tidak ada ijtihad setelah adanya nas, adanya Quran, adanya sunnah. Iblis ini udah tahu ada Quran, diperintahkan sujud oleh Allah, ijtihad. Kata Allah itu sujud, faqa'u lahu sajidin fasajadul malaikah illa iblis. Tunduk, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Semuanya sujud para malaikat kecuali iblis. Dia berijtihad. Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Dia berijtihad padahal sudah ada nas. Makanya kalau sudah ada nas tidak boleh ijtihad, Pak. Kalau sudah ada nas, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, mengundi nasib dengan panah, dan berjudi itu adalah perbuatan setan, jauhi dia. Ini nas. Dia berijtihad. Ya, kalau misalkan itu minuman keras bisa menyehatkan, ya bisa menguatkan, bisa bikin konsentrasi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau bikin konsentrasi, bikin kuat, bikin sehat, nggak apa-apa minuman keras. Ya, saya kayaknya sholat nggak bisa konsentrasi kalau nggak minum dulu, kayaknya misalkan gitu ya. Nggak khusus saya kayaknya nggak sholat kalau misalkan nggak minum dulu. Ya, atau repot. Itu namanya ijtihad padahal nas sudah ada. Nggak boleh kita ada ijtihad setelah ada nas. Jadi ijtihad itu berlaku kalau misalkan tidak ada nas. Seperti Rasul bertanya kepada Muaz bin Jabal yang akan diutus ke negeri Yaman. Kata Rasul, wahai Muaz, sebelum kau kuutus. Jadi Rasul itu selalu melakukan fit and proper test, Pak. Sebelum kuutus engkau pergi ke negeri Yaman untuk berdakwah, aku tanya, jika engkau menemukan satu masalah yang kau tidak ketemukan di dalam jika engkau menemukan satu masalah, dengan apa akan engkau putuskan masalah itu? Ya, apa dia? Akan kuputus aqdo bi kitabillah. Aku akan putuskan dengan apa yang ada di dalam kitab Allah, Al-Quran. Fa'ilam tajidu, kata Rasul, kalau kau tidak menemukan di dalam kitab Allah, aqdo bi sunnati Rasulillah, aku akan putuskan dengan sunnah Rasulullah. Terus kata Rasul, kalau tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam Quran, aztahidu ra'yi wala alu, aku akan berijtihad semampuku, kata. Jadi kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam sunnah, baru aku akan berijtihad. Ini menunjukkan memang dalil itu bukan hanya Quran sunnah, Pak. Dalil itu yang disepakati oleh para ulama adalah ada 4, kan?
Ada Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Itu dalil namanya. Jadi dalil itu bukan hanya Quran dan sunnah, tapi ada Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Bahkan kedudukan ijma secara hukum lebih tinggi daripada Quran secara hukumnya. Kalau dalil pertama, sumber pertamanya adalah Quran, tapi ini ada Al-Quran, ini ada ijma. Ijma itu merupakan kekuatan hukum yang pertama, karena kalau misalkan berdasarkan Quran masih ada pendapat-pendapat kadang-kadang terkait dengan ayat ini. Tapi kalau sudah ijma, contoh sholat 5 waktu itu berdasarkan ijma atau bukan? Ijma. Tapi dalam Quran dijelaskan nggak tentang sholat 5 waktu sebetulnya? Nggak dijelaskan. Aqimus sholah liduluki samsi ila ghosakil lail gitu. Adanya cuma itu doa aja. Tetapi ijma para ulama, sholat 5 waktu itu wajib. Ijma'nya. Makanya ada Syiah yang mengatakan bukan 5 waktu tapi 3 waktu. Tapi ini kan bukan ijma. Pendapat itu kata dia, oh di dalam Quran tidak disebutkan 5 waktu, dalam Quran hanya menyebutkan 3 waktu. Tapi ijma'nya sholat itu yang wajib adalah 5 waktu, maka kalah dengan ijma'. Jadi itu dalil namanya. Jadi dalil itu ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas, bukan semata-mata Quran. Nah, ijtihad ini, ra'yu ini tidak boleh ketika ada nas yang secara jelas menjelaskan itu. Nah, iblis itu begitu. Sudah ada nas memerintahkan sujud, dia berijtihad sendiri. Dia berijtihad sendiri. Makanya Quran itu adalah merupakan tingkatan ilmu tertinggi dalam Islam, adalah wahyu namanya, Pak. Jadi ada 4 level keilmuan, ada 4 level ilmu. Dan ilmu tertinggi di dalam Islam itu adalah wahyu. Dan ini kalau menurut saya sih bukan hanya dalam Islam, harusnya orang barat pun mengaku itu. Jadi satu level ilmu itu adalah ya, dugaan, skeptisisme, biasanya ini orang filsafat, keraguan awalnya, kemudian dia menduga-duga, asumsi-asumsi. Setelah dugaan, yang kedua adalah rasionalisme, logika. Jadi ilmunya Rocky Gerung itu tahapan ilmu yang kedua, Pak, baru logika dia, baru rasionalisme sebetulnya. Ada 4. Jadi dia, Rocky Gerung menurut kita cerdas, tapi level keilmuan dalam filsafat ilmu dia baru sampai level kedua, baru logika. Ya, rasional. Ini logik enggak logik, masuk akal enggak masuk akal. Walaupun saya sudah pernah jelaskan tentang ini. Yang ketiga adalah fakta. Fakta itu adalah sejarah. Makanya Islam itu agama yang kuat sejarahnya. Potensi Islam itu adalah sejarahnya. Makanya sejarah-sejarah Islam itu jangan sampai hilang. Ya, sejarah Rasul itu jangan sampai hilang. Di mana Rasul lahirnya, kapan lahirnya Rasul, tempat tinggalnya di mana, rumahnya di mana, bagaimana perjalanannya, itu harus ada. Karena kalau cerita Rasul dikisahkan kepada orang Barat, ini nggak masuk akal Rasul itu. Walaupun sebetulnya akhlak Rasul bukan tidak masuk akal, tidak terjangkau akal, karena perilaku Rasul sudah lagi bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan keimanan dan kecintaan kepada Allah. Rasul begitu. Ya kan masuk akal, yang logik makan kalau ada orang yang ngeludahin kan kita ludahin lagi. Ada orang yang ngeludahin tiap hari, pas ngedengar kita yang ngeludahin nggak ada, pas ditanyain kenapa sakit, kan yang masuk akalnya syukurin loh gitu. Tapi kan ini mah enggak, kemana yang ngeludahin saya? Sakit, balik dulu Rasul ke rumah, ngambil makanan, ngambil susu, dikasihkan ke orang yang suka ngeludahinnya, didoain biar sembuh. Kan ini masuk akal gitu loh. Kan ini kan nggak terjangkau akal, karena Rasul tidak terjangkau akal. Nyuapin orang Yahudi tiap hari, Pak, sambil disuapin dia ngomel yang disuapinnya. Kamu mawas ya, hati-hati. Kalau nanti kamu ketemu dengan yang namanya si Muhammad, dia itu tukang bohong, pendusta, tukang sihir. Kadang-kadang mecah belah umat, mecah belah orang. Nggak sedikit orang tua berpisah dari anaknya gara-gara si Muhammad. Rasul yang nyuapinnya Muhammad namanya. Sambil disuapin orang Yahudi sambil ngomel itu mulut. Menurut logika kita kan orang yang kayak begini harusnya kan sendok masuk ke mulutnya gitu loh, jebut.
Tapi kan Rasul nggak berubah sedikit pun, nggak berubah gitu loh. Lembutnya nggak berubah, ini kan sudah tidak terjangkau akal. Lagi maafin sambil diomongin sama yang disuapin, dicaci maki pak, dihardik, nggak berubah sedikit pun. Kita kadang-kadang nyuapin anak aja nggak sabar. Anak main terus, suapin ke dianya lagi, suapin, makanya anak tetap kurus, ibunya pada gemuk gitu loh ya. Nah, ya itu banyak kan ke situ. Nah, kalau tidak ada fakta sejarahnya, kalau tidak ada fakta-faktanya, kalau tidak ada bukti-buktinya, suatu saat nanti bisa jadi orang akan menolak. Oh, manusia yang dijelaskan tentang Muhammad itu hayalan, kan masuk akal, nggak terjangkau akal, karena nggak ada satupun manusia yang seperti itu. Bukan masalahnya. Makanya Islam itu agama yang fakta, yang syarat fakta, agama yang syarat dengan bukti-bukti. Itu namanya sejarah. Makanya bicara tentang Islam ya silakan. Bahkan sepertiga daripada kandungan Al-Quran itu adalah terkait dengan kisah dan sejarah. Ya, ini kita kan bicara tentang kisah. Jadi kenapa kita bahas kisah dalam Al-Quran? Karena sepertiga dalam Quran itu adalah kisah. Kita nggak tahu tentang Adam misalkan kalau tidak diinformasikan oleh Quran. Tidak tahu tentang iblis kalau tidak diinformasikan oleh Adam. Tidak tahu tentang sejarah masa lalu. Ada manusia yang namanya Fir'aun kalau kita tidak baca kisah di dalam Al-Quran. Nah jadi begitu. Nah ini ya, itu ilmu levelnya. Nah yang keempat, level ilmu tertinggi itu adalah wahyu. Jadi fakta itu bisa kalah dengan wahyu Pak. Logika bisa kalah dengan wahyu, apalagi hanya sekedar asumsi dan dugaan. Nah jadi ini level keilmuan itu. Contoh misalkan begini, Ustaz, secara fakta ya kita kayaknya nggak bisa menang melawan penjajah. Dulu kita kan dijajahkan, ya ada yang mengatakan 350 tahun misalkan, walaupun ini debatable misalkan, taruhlah begitulah, 350 tahun Belanda misalkan, dengan senjata lengkap Belanda, terlatih, orangnya gede-gede. Kemudian kita mau melawan mereka, karena Pak Karno pun sebagai pemimpin dan proklamator pada satu bingung melawannya dengan apa. Nanyanya ke siapa? Nanyanya ke ulama. Muncullah yang disebut dengan resolusi jihad 23 Oktober itu. Resolusi jihad 23 Oktober 1945 muncul resolusi jihad. Jadi Oktobernya adalah resolusi jihad, perlawanan kaum santri dan ulama. 10 November adalah hari pahlawan. Jadi sebelum hari pahlawan ada perjuangan para santri dan ulama dulu. Bung Karno bingung bagaimana melawan penjajah karena kita semuanya sudah dicengkram. Mereka hebat, kuat, terlatih, punya senjata, punya tank. Kita mau melawan hanya bambu runcing dan golok. Secara fakta, secara logika tidak mungkin. Tapi para ulama semuanya berkumpul dan ulama semuanya berdoa, dan sebelum kata merdeka diungkapkan Allahu Akbar, Allah yang besar, manusia kecil. Mereka ceritakan bagaimana burung ababil bisa mengalahkan pasukan bergajah. Mereka ceritakan tentang bagaimana ini. Logika, fakta menyatakan tidak mungkin bisa melawan penjajah. Tapi karena punya keyakinan wahyu, intan surullaha yansurkum, punya keyakinan iman, percaya dengan wahyu, maka diserukanlah resolusi jihad dengan takbir Allahu Akbar. Bukti sampai detik ini kita merdeka kan begitu. Tank, senjata AK-16, pasukan terlatih kalah dengan santri yang kerjanya cuma ngaji, pas mau perang bikin bambu runcing, kalah kayak begitu. Ini namanya apa? Karena wahyu, keyakinan, intan surullah yansurkum. Badar juga begitu. Badar itu kan secara logika, secara fakta nggak mungkin menang Pak. Satu, kondisinya sedang puasa. Dua, pasukan kaum muslimin yang pakai kuda cuma berapa orang Ustaz Kiai? Pakai kuda berapa orang? Pasukan kafir ada berapa? 1000 lebih. Lawan 300, terlatih, hebat, lengkap.
kalau berdasarkan fakta, berdasarkan logika, perang Badar harusnya dimenangkan mereka. Tapi karena intan surullah, ada wahyu, ada keyakinan, ada keimanan, maka ternyata dalam sejarah tercatat Badar dimenangkan oleh siapa? Makanya kita jangan sampai dipisahkan dengan wahyu. Sekalipun fakta menyatakan kita kayaknya tidak akan menang, logika menyatakan kita tidak akan menang, tapi ketika wahyu yang bicara, kau bela agama Allah, engkau akan menang, maka tetap bisa menang dengan wahyu. Makanya tingkatan ilmu tertinggi dalam agama kita adalah apa? Wahyu mengalahkan apa? Logika, bahkan mengalahkan fakta. Jadi begitu Bapak. Nah, jadi terkait dengan iblis ini, salah dia di dalam menempatkan logika. Iblis beristihad padahal sudah ada wahyu. La istihada ba'da wahyin. Enggak boleh istihad, enggak ada istihad kalau sudah ada wahyu. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, bahwa hikmah dibalik dengan iblis ini adalah adanya permusuhan abadi antara manusia dengan setan. Permusuhan abadi. Jadi nggak usah kita banyak musuh, Pak. Ya, jangan kita banyak musuh, apalagi tetangga, apalagi kawan, beda paham, beda organ. Musuh kita mah cukup satu, setan, iblis. Ini ngehadapin musuh satu aja kita udah kewalahan. Gimana menunjang? Udah jangan nyari musuh lagi, kecuali siapa? Setan. Musuh kita itu setan. Ya, inna syaitana adu lakum fattahidu antuan. Setan itu musuh nyata kalian, jadikan dia musuh. Jangan sampai kawan kita jadikan lawan, jangan sampai kita lawan jadikan kawan. Muncul pertanyaan, Ustadz, setan itu kan punya CS. CS-nya siapa? Nah, ada CS-nya nanti gitu kadang-kadang. CS setan itulah nanti jadi musuh kita juga. Makanya penghambat kita dalam taat itu kan ada 3. Siapa yang menghambat kita dalam taat? Siapa yang menghambat kita dalam ibadah? Satu, pertama setan. Ini penghambat pertama kita dalam ibadah. Yang kedua, kenapa kita kadang-kadang suka malas ibadah? Yang kedua adalah penghambatnya hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah dunia. Ini 3 hal yang menjadi musuh kita kadang-kadang yang menghambat kita dalam ibadah. Jadi kalau muncul, kenapa Ustaz sih kadang-kadang ibadah kita padahal untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, malas, berat, karena ada musuhnya. Satu siapa? Setan. Yang kedua hawa nafsu. Yang ketiga dunia. Ini musuh kita. Jadi ada musuh eksternal, musuh internal. 2 eksternal, setan dan dunia. 1 internal, yaitu hawa nafsu. Dan hawa nafsu bukan untuk dibuang, hawa nafsu bukan untuk ditinggalkan, untuk dimatikan. Hawa nafsu itu sifatnya untuk diarahkan. Nah, bagaimana nanti menghadapi 3 musuh ini? Ada strateginya juga gitu loh. Bagaimana kita menghadapi tentang 3 musuh yang menjadi hambatan kita di dalam taat ini. Itu barangkali 3 poin terkait dengan hikmah, ya, yang terkait dengan penciptaan iblis laknatullah alaih. Hindari hasud dan juga sombong. Yang kedua, tidak boleh ada ijtihad, sudah ada nas yang jelas. Yang ketiga, iblis menegaskan kepada kita tentang adanya permusuhan abadi antara setan dengan manusia. Oleh karena itu, jangan jadikan sahabat kita, teman kita sebagai musuh, cukup jadikan setan sebagai musuh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah bimbing kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah istiqomahkan kita, Allah bentengi kita dari tipu daya setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.